Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada Bapak Fikri Islam Riza selaku owner dari Warung Kopi Rakyat. Di kesempatan kali ini, kami mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan akuntansi tahun angkatan 2019 akan melakukan wawancara terhadap kegiatan UMKM yang Bapak jalani, yaitu Warung Kopi Rakyat. Di sini, saya Tiara Zulfina Ramadhanti bersama keempat rekan saya bisa memperkenalkan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yoga Anha Pratama. Perkenalkan, nama saya Intan Yani. Ya, perkenalkan, nama saya Rahan Rizky Nazif. Perkenalkan, nama saya Seto Haji Sampurno. Berlima doang ini ya? Iya. Ya. Oke. Sebelum sesi wawancara lebih jauh, mungkin Bapak Fikri Islam Riza bisa jelasin ke kita profil lengkapnya dari Warung Kopi Rakyat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun udah kenal, tapi enaknya perkenalan dulu ya. Saya Fikri Islam Riza. Jadi sebenarnya untuk Warung Kopi Rakyat sendiri berdiri di tahun 2018 gitu. Jadi selain saya pun ada satu orang lagi yang berpartner dengan saya. Kebetulan saya itu co-founder. Jadi foundernya itu adalah teman saya. Berawal dari kopi gerobakan ya istilahnya. Jadi Warung Kopi Rakyat itu konsepnya, kenapa kita kasih nama Warung Kopi Rakyat? Kita ingin ngerubah mindset masyarakat nih. Kalau dulu kan istilahnya kalau untuk mau ngopi kekinian kan mahal ya karena identik dengan Starbucks gitu. Makanya kita buat nama Warung Kopi Rakyat, kita buat menu rasa dan harganya itu serakyat mungkin. Konsepnya Warung Kopi Rakyat itu cabang yang pertama itu gerobak. Untuk lokasi pertama itu ada di perumahan Gaperi. Kebetulan perumahan Gaperi kan emang tempat tinggal saya ya waktu itu sebelumnya. Kenapa kita sebut Warung Kopi Rakyat? Kita punya slogan ya, atau kita punya tagline itu, kopi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gitu. Untuk perkembangannya sejauh ini, sekarang Warung Kopi Rakyat itu memiliki 4 cabang. Cabang pertama ada di Gaperi, cabang kedua itu ada di depan pom bensin Bojonggede. Cabang ketiga itu berupa kafe tapi ya. Karena kita mau coba ngerubah kafenya itu ada di daerah Waringin Jaya. Nah, cabang keempat itu ada di Pabuaran Cibinong. Nah, insya Allah cabang kelima nanti akan hadir di akhir tahun ini di daerah Pakansari. Mungkin itu aja sih sejarah singkat. Bagaimana sih dinamika konsumen di Warung Kopi Rakyat sejak sebelum terjadinya pandemi sekitar bulan Februari sampai akhirnya tuh Indonesia dinyatakan pandemi pada sekitar bulan Maret atau April. Apakah ada perubahan statistik konsumen di Warung Kopi Rakyat? Oke, kalau untuk perubahan ya, kalau untuk perubahan pasti bukan cuma di perkopian ya, tapi untuk bisnis-bisnis yang lain juga pasti merasakan dampak dari pandemik gitu. Nah, perubahan terutama biasanya ya untuk saya ambil contoh untuk Warung Kopi Rakyat yang di depan pom bensin Bojonggede karena memang trafiknya paling bagus di situ. Untuk Warung Kopi Rakyat yang depan pom bensin Bojonggede, baik itu penjualan online maupun penjualan reguler yang take away langsung datang ke gerobak, yang biasanya hari biasa itu sekitar 100 sampai 120 cup dari Senin sampai Jumat ya. Itu untuk perharinya. Terus kalau untuk Sabtu Minggu itu bisa lebih dari 150 cup. Nah, kalau ketika masuk ke pandemik ya, itu di bulan Maret sama April, itu ya benar-benar merosot, itu bisa hanya menjual 40 sampai 60 cup setiap harinya. Kalau ketika masa pandemik. Tapi kalau untuk
kita kan ada dua contoh ya. Jadi untuk warung kopi rakyat ada yang konsepnya gerobak sama yang kafe. Nah, yang paling merasakan dampak pandemik itu yang kafe. Karena dari pemerintah Kabupaten Bogor memang sudah melarang. Kita bahkan sempat tutup sekitar 4 hari karena awalnya memang sempat ditegur gitu dari Babinsa Babinmas kalau di sini kan. Tapi kalau untuk gerobak, untuk yang kopi to go ya atau sifatnya dia tidak nongkrong di kafe, itu dampaknya tidak terlalu signifikan karena masih bisa mendapatkan bantuan dari online food, baik itu GrabFood ataupun GoFood gitu. Yang paling merasakan itu di Rakyat Coffee yang kafe. Tapi kalau untuk yang gerobak atau yang take away, itu kita mendapatkan dampaknya tidak terlalu signifikan seperti di kafe gitu. Yang paling berpengaruh sih di jam malam ya, karena enaknya kalau ngopi kan kebanyakan orang mampir itu kan setelah pulang kerja, setelah pulang kuliah, setelah pulang sekolah. Nah, ketika jam malam sudah beroperasi, ya kita akhirnya harusnya, karena peak kunjungan customer itu di atas jam 7 sampai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, sementara jam malam itu sudah berlaku dari jam 7 malam. Ya, akhirnya dari kafe kita kena dampaknya gitu. Oke. Terus sampai saat ini nih, sampai saat ini adanya pandemi itu gimana sih Kak kondisi keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari warung kopi rakyat itu sendiri? Kalau dari warung kopi rakyat, sekarang saya ambil sampelnya yang di Rakyat Coffee-nya ya, yang untuk kafenya ya. Nah, selama pandemik, akhirnya kita coba untuk evaluasi. Itu evaluasi saya lakukan di bulan April. Jadi awal pandemik muncul bulan Maret, itu udah mulai menyusut, akhirnya kita evaluasi di bulan April. Nah, itu solusi yang pertama, untuk menu makanan kita kurangin. Jadi kayak untuk Indomie, kayak untuk makanan-makanan yang sekiranya masa ininya sebentar ya, kayak misalkan sayuran-sayuran itu akhirnya kita hilangkan sementara di menu, kita take down. Jadinya untuk makanan paling yang kita adakan itu cuma yang makanan-makanan frozen aja, kayak kentang goreng segala macam. Nah, kalau untuk keuangan, ketika bulan Maret sama April itu kita udah merasakan dampak dari pandemik lah. Nah, ketika bulan Mei itu dengan terpaksa akhirnya kita saya sama partner saya ini ngomong ke karyawan-karyawan kita kalau kita emang lagi dalam masa yang susah kayak gini gitu. Akhirnya gaji barista yang di kafe itu kan gaji barista saya kan sekitar 1,7 ya. Nah, akhirnya kita potong 200.000. Jadi untuk yang bulan Mei itu gaji barista jadi 1,5 juta. Karena memang di bulan Mei itu paling parah itu di bulan Mei, karena di bulan Mei itu bertepatan juga sama puasa. Jadi itu benar-benar pusing karena dari pemerintah menerapkan PSBB, terus sementara siang ya karena orang puasa nggak ada pemasukan sama sekali gitu kan. Ya udah akhirnya pas bulan Mei udah kita parah banget itu, keuangan paling parah itu di bulan Mei itu. Kita minus kalau untuk kafe, untuk di bulan Mei itu minus. Kalau untuk gerobak di bulan Mei itu baik sih, tapi ya gitu juga tetap ada penurunan dari sebelum pandemik gitu. Oke, next. Baik, Pak. Ya. Baik, setelah mengetahui kondisi keuangan yang semakin memburuk, khususnya di bulan Mei sampai minus, adakah teknik pemasaran baru yang Bapak lakukan untuk mempertahankan eksistensi usaha Bapak? Oke. Untuk di bulan Mei itu akhirnya kita pokoknya selama pandemi kita terus cari-cari solusi lah gitu istilahnya. Nah,
untuk solusi pertama, akhirnya kita pakai Instagram Ads. Jadi supaya orang-orang tuh tahu kalau misalkan tetap bisa datang ke kafe asalkan sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Terus solusi yang kedua, akhirnya kita kayak jemput bola gitu. Jadi akhirnya untuk kafe sendiri itu ngebuat kopi yang literan gitu. Mungkin teman-teman tahu ya kalau yang biasa ngopi. Akhirnya kita ngebuat kopi yang literan. Jadi 1 liter itu yang paling murah kita hargai 60.000. Nah, sampai yang paling mahal itu harganya 75.000. Nah, alhamdulillah tuh di bulan Juni itu ada sekitar penjualan 20 liter kalau nggak salah sekitar 20-an liter yang berhasil kita jual karena akhirnya kita pakai. Jadi si teman-teman kita ini kita minta tolong anterin. Jadi si kopinya ini karena kan jangkauannya udah deket ya, paling cuma Bojong, Cibinong dan sekitarnya Cilebut gitu. Akhirnya karena gini kita ngelihatnya orang kan banyak yang kerja dari rumah juga ya. Terus orang takut untuk ngopi. Akhirnya kita mikir gimana nih caranya supaya orang bisa ngopi tapi tanpa harus datang ke kafe gitu. Akhirnya solusinya pakai kita produksi yang kopi literan. Jadi kita nganter ke rumah-rumah, orang beli dari bisa lewat Instagram, DM atau nggak kita kasih kontak person kalau yang kemarin tuh. Akhirnya ngechat ke kami, nah dari kami semuanya yaudah anterin ke Gaperi, anterin ke Citayam. Itu akhirnya kita jadi kayak GoFood sama GrabFood gitu. Selain dibantu sama GoFood sama GrabFood, akhirnya kita ngejual kopi yang literan. Alhamdulillah ketolong tuh di bulan Juni udah mulai naik dari yang bulan Mei gitu. Dan bulan Juni juga gaji barista juga udah full lagi kayak gaji yang semula gitu. Jadi solusi yang paling bagus sih yang literan itu berdampak paling bagus gitu untuk di kafe karena kita ngelihat pasar mau datang ke kafe takut tapi dia juga pengen ngopi, ya udah kita hadirkan kopi literan. Gitu solusinya. Lalu seperti yang kita tahu kan di tiap tempat usaha pasti diharuskan menerapkan protokol kesehatan ya Pak. Di tempat usaha Bapak itu protokol kesehatan seperti apa yang diterapkan untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan maupun karyawan Bapak? Oke, untuk protokol kesehatan. Jadi untuk protokol kesehatan yang sudah kita lakukan ya, itu di tiap bar, baik itu gerobak maupun kafe, jadi di barnya itu selalu ada hand sanitizer. Jadi kita selalu menyediakan 2, hand sanitizer untuk barista kita sama hand sanitizer untuk pelanggan yang datang gitu. Karena kan si pelanggan ini kan pasti memegang menu kan. Nah, menunya itu kan yang pasti takutnya ada penularan gitu. Terus kalau untuk dari barista sendiri itu sudah diinstruksikan di gerobak-gerobak itu kita sudah tidak boleh nongkrong. Jadi untuk di gerobak itu sudah khusus take away. Jadi bangku-bangku yang tadinya bisa nongkrong 2-5 orang yang di masing-masing gerobak kita, itu akhirnya kita bawa ke kantor kita. Jadi di gerobak sama sekali udah tidak bisa nongkrong. Sampai sekarang ya, dari awal pandemi sampai sekarang, itu udah sama sekali nggak bisa nongkrong. Nah, untuk di kafe sendiri, itu jumlah bangkunya kita kurangin. Ada sekitar 2 bangku yang kita simpen. Jadi masing-masing, 2 meja ya, istilahnya dua meja yang kita simpan. Jadi masing-masing jarak dari meja ke meja itu sekitar 1 meter. Karena emang himbauan pemerintah kan minimal jaraknya 1 meter ya gitu. Akhirnya kita ubah tuh ketika yang tutup matahari itu kita rubah, kita kasih jarak 4 meter. Kita kasih jarak 1 meter. Nah, untuk baristanya sendiri nih, baik di gerobak ataupun di kafe, itu sudah kita kasih masker. Maskernya masker kain ya, tapi bukan scuba karena emang dari awal kita ngimbau ya dari awal pandemik jangan ada yang pakai masker scuba karena masker scuba kan dari dia kurang bagus lah ya untuk menangkal virus. Pokoknya masker kain. Terus juga kita kasih face shield. Nah, face shield itu tiap
bulan kita ganti yang baru. Face shieldnya face shield yang kacamata itu, yang ada mika depannya. Jadi dia si barista itu selain pakai masker, pakai face shield, juga selalu kita kasih yang namanya sarung tangan plastik. Gitu. Mungkin bisa saya paparkan sedikit kesimpulan kali ya. Tadi yang seperti yang sudah dijelaskan, kalau warung kopi rakyat itu dalam keadaan normal, itu biasanya sehari bisa menjual sebanyak 100 sampai 120 cup. Kemudian setelah pandemi, pada awal-awal pandemi itu terjadi penurunan yang drastis sekitar 50%, yang mana penjualan tuh sehari cuma 40 cup sampai 60 cup. Kemudian pada saat PSBB transisi yang dimana terdapat kelonggaran, akhirnya ada sedikit peningkatan tuh, ya sebesar 20 sampai 30%, yang jadinya walaupun itu belum bisa kembali ke keadaan normal. Tadi dikatakan ada masalah keuangan pada bulan Mei yang terjadi minus sekitar 700.000. Akhirnya Bapak Fikri dan rekannya tuh membuat solusi dengan cara menjual kopi yang literan. Iya, betul. Agar untuk menutup kerugian yang terjadi sebelumnya, dan akhirnya itu terbukti sukses ya, Pak. Iya, betul. Nah, akhirnya pada keuangan bulan berikutnya kembali membaik. Kemudian tadi Bapak Fikri juga menjelaskan kalau di Bogor itu ada jam malam, yang mana itu sangat mengganggu untuk aktivitas jual kopi. Kalau untuk protokol kesehatan itu diterapkan dengan cara masker, face shield kepada karyawan, dan juga hand sanitizer untuk karyawan serta pengunjung kopi rakyat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Mungkin dari Bapak Fikri Slamorizanya bisa memberikan closing statement tentang bagaimana strategi Bapak dalam menjalani usaha di tengah pandemi seperti ini. Jadi memang untuk pandemi ini terasa berat ya, apalagi untuk pelaku UMKM gitu. Tapi insya Allah sekarang sudah mulai membaik ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik, dan insya Allah pasti bukan cuma saya dan teman-teman yang lain, tapi semua elemen-elemen masyarakat juga merasakan dampak yang sama gitu. Tapi bagi saya pelaku bisnis merupakan pokoknya akan menjadi kebanggaan tersendiri buat saya ketika setelah melewati masa pandemik ini saya tetap survive gitu dengan kondisi yang ada. Saya dan teman saya bisa survive melewati badai pandemik ini, dan kita juga pasti akan merasa bangga karena di luar sana banyak sekali bisnis-bisnis yang dalam masa pandemik ini yang tutup gitu ya. Jadi untuk kita yang masih bisa bertahan sekarang, dan kita yang masih bisa beroperasional sampai sekarang, ketika nanti kita melewati masa pandemik, itu akan menjadi suatu kebanggaan buat kita dan juga usaha kita, karena kita berhasil melewati badai pandemik yang luar biasa. Itu aja sih. Oke, baik. Dengan pemaparan closing statement dari narasumber wawancara kami pada hari ini, maka berakhir sudah sesi wawancara kita. Dan sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Fikri Slamoriza yang telah meluangkan waktunya untuk menjadikan narasumber pada wawancara kali ini. Sama-sama. Semoga pada sehat ya, pada lancar kuliahnya. Amin. Amin.